Pernah nggak kalian berdiri di pinggir pantai terus ngerasa kecil banget di depan lautan yang sangat luas? Halo, aku Joko Prasetyo, mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Seringkali kita cuma lihat laut sebagai tempat wisata. Padahal di balik air birunya ada proses kimia raksasa yang terus bekerja keras. Pada Clash for Change kali ini, aku mau ajak kalian kenalan sama oceanografi kimia. Kita bakal bongkar rahasia gimana laut bekerja sebagai jantung bumi yang menjaga nafas kita semua. Siap buat nyelam lebih dalam? Yuk kita mulai dari kenapa ilmu ini penting buat hidup kita. Coba bayangin kalau besok stok ikan di pasar tempat kalian hilang atau cuaca di kota kamu tiba-tiba jadi ekstrim gak menentu. Serem kan? Oceanografi kimia di sini berperan sebagai jembatannya teman-teman. Ilmu ini mempelajari gimana laut mengatur suhu bumi dan jadi penyedia protein utama di dunia. Memahami kimia laut itu sebenarnya cara kita menjaga isi piring makan dan kenyamanan tempat tinggal kita sendiri. Tapi, apa sih yang sebenarnya bikin mesin laut raksasa ini bisa terus bergerak? Ternyata kuncinya ada 3 hal sederhana sebagai berikut. Laut itu nggak cuma sekumpulan air diem ya teman-teman. Dia bergerak karena perbedaan suhu, rasa asin atau salinitas, dan berat jenisnya atau densitas. Air yang lebih dingin dan lebih asin itu punya massa yang lebih berat. Jadi dia bakal tenggelam ke bawah. Pergerakan naik turun inilah yang bikin sirkulasi laut terus berjalan, membawa energi dan nutrisi ke seluruh penjuru dunia. Nah, ngomongin soal asin, kalian pernah nggak sih berpikir dari mana asal semua garam itu? Banyak yang ngira garam itu dari dasar laut, padahal asalnya justru dari daratan. Selama jutaan tahun, air hujan mengikis mineral dari bebatuan di gunung, lalu mineral itu dibawa ke sungai sampai akhirnya berakhir di laut. Di sana mineral ini terkonsentrasi jadi garam yang kita tahu sekarang teman-teman. Uniknya, laut punya cara ajaib buat jaga kadar asinnya tetap stabil supaya ikan-ikan itu tetap nyaman. Garam ini nggak cuma bikin asin, tapi mineralnya jadi pupuk buat suatu fenomena yang sangat luar biasa. Pernah dengar istilah upwelling teman-teman? Nah, bayangin ada lift otomatis yang jemput nutrisi dari dasar laut yang gelap buat dibawa ke permukaan yang lebih terang. Nutrisi ini penting banget karena disinilah tempat favorit ikan-ikan berkumpul buat makan besar. Makanya area upwelling selalu jadi zona tangkapan ikan paling produktif buat nelayan kita. Dan tebak siapa yang paling seneng kalau lift nutrisi ini datang teman-teman? Yap, si kecil pahlawan oksigen kita. Kenalin, ini adalah fitoplankton. Walaupun ukurannya mikroskopis, jangan remehin mereka ya teman-teman. Lewat bantuan nutrisi tadi, mereka berfotosintesis dan menghasilkan lebih dari 50% oksigen yang kita hirup sekarang ini. Jadi, tiap 2 kali kalian napas, satu napasnya itu jasa dari makhluk kecil ini. Selain kasih oksigen, kalian tahu nggak teman-teman? Ternyata laut itu juga jadi gudang raksasa buat nyimpen gas-gas lainnya. Laut itu mirip banget sama minuman bersoda teman-teman. Makin dingin suhunya, makin banyak gas yang bisa disimpan, termasuk oksigen dan CO2. Masalahnya, pas bumi makin panas karena perubahan iklim, laut kesulitan untuk menyimpan oksigen secara berlebih. Ini jadi tantangan buat ikan yang butuh napas di air atau butuh oksigen. Tapi di sisi lain, laut juga jadi pahlawan karena nyerap gas yang paling kita benci, yakni karbon dioksida. Sesuai poin SDGs nomor 13 tentang aksi iklim, laut kita itu berperan sebagai penyerap karbon paling ampuh, teman-teman. Dia nyerap sepertiga emisi CO2 hasil kegiatan manusia supaya bumi nggak makin membara. Laut benar-benar jadi benteng pertahanan terakhir kita melawan pemanasan global. Tapi ada ongkos yang harus dibayar oleh laut dan kita karena terlalu banyak menyerap karbon dan dampaknya cukup mengkhawatirkan. Terlalu banyaknya air laut menyerap CO2 membuat air laut semakin asam. Nah,
Hal ini disebut ocean acidification, teman-teman. Coba kalian lihat gambar di samping ini. Kerang dan terumbu karang bakal kesulitan bikin cangkang yang kuat, bahkan bisa keropos. Kalau rumah ikan, terumbu, ini hancur, masa depan perikanan kita terancam. Dan kalau kimia di satu titik berubah, dampaknya bakal nyebar ke seluruh dunia lewat jalan tol bawah laut. Laut punya jalan tol raksasa yang sering disebut Global Conveyor Belt. Arus ini mindahin panas dan nutrisi dari khatulistiwa sampai ke kutub secara adil, teman-teman. Kalau sirkulasi ini terganggu karena perubahan kimia atau suhu, pola cuaca di rumah kita bisa berubah permanen, teman-teman. Sayangnya, selain perubahan alami, ada polusi buatan manusia yang diam-diam masuk ke sistem ini. Bukan cuma sampah besar, tapi ada yang namanya mikroplastik. Partikel plastik super kecil yang menyerap zat racun. Ketika ikan atau organisme laut makan plastik ini, lalu kita makan ikannya. Akhirnya, polusi kimia ini akan balik ke tubuh kita sendiri, teman-teman. Ngeri nggak sih? Nah, semua perubahan kimia dan polusi ini sebenarnya bisa kita pantau cuma lewat warna lautnya. Pernah lihat laut warnanya jadi merah pekat atau biru terang, teman-teman? Warna laut itu kayak rapot kesehatan. Kalau berubah drastis, itu tandanya ada ketidakseimbangan kimiawi atau ledakan agak berbahaya, teman-teman. Kita pakai satelit untuk mantau ini dari ruang angkasa supaya bisa mengawasi hal ini. Tapi, apa cukup lewat satelit aja? Tentu, ilmuwan harus turun tangan langsung, teman-teman. Inilah cara kita untuk mengetahui kesehatan laut, teman-teman. Peneliti menggunakan alat yang namanya CTD buat ambil data suhu, salinitas, dan oksigen secara nyata dari permukaan sampai kedalaman laut ribuan meter. Data inilah yang dipakai untuk membuat suatu kebijakan lingkungan yang benar. Nah, datanya udah ada. Masalahnya juga udah sangat jelas. Sekarang, giliran kita yang beraksi. Teman-teman, kita nggak harus jadi ilmuwan buat bantu laut. Mulai dari kurangi plastik sekali pakai supaya nggak jadi mikroplastik, dan bijaklah memilih seafood yang ditangkap dengan cara ramah lingkungan. Langkah kecil kita adalah investasi buat laut yang lebih stabil. Karena pada akhirnya, kita nggak cuma lagi jaga air asin, tapi jaga masa depan kita sendiri. Laut yang sehat adalah jantung bumi. Dengan peduli pada oceanografi kimia, kita menjaga nafas, makanan, dan iklim tetap seimbang. Terima kasih sudah bergabung di Clash for Change bersama aku. Mari kita bersuara, bertindak, karena perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Aku, Joko Prasetyo, sampai jumpa di aksi nyata selanjutnya.